Batuk terdengar. Ini adalah seorang tetua berpakaian abu-abu. Dia berjalan mendekat, berkata, "Ya, ini adalah tanah pengasingan terakhir Raja Scarlet, tempat yang tidak berani didekati siapapun. Dia harus memberikan peringatan ini. Meskipun dia adalah seorang pengikut, dia bukan salah satu dari mereka yang membawa permusuhan, tetapi lebih bertindak atas perintah, justru takut bahwa Huang mungkin bertindak gegabah dan keras kepala." Raja Merha, reputasinya yang kejam terlalu terkenal. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih belum pernah muncul, tetapi dia masih diingat oleh orang-orang di dunia ini. Bahkan jika mereka adalah makhluk asing, mereka masih merasa bahwa raja yang tidak pernah mati ini terlalu ganas. Di belakang, banyak orang membawa penyesalan. Mengapa mereka harus mengingatkan Huang? Mereka seharusnya membiarkannya mengikuti jalan kehancurannya sendiri. Di tanah kuno, aura yang tidak pernah mati menyebar melalui udara, perwujudan dari kemauan yang kuat dan menakutkan. Itu seperti energi abadi, semua tingkat substansi yang sama, sangat kaya di tempat ini. Si Hao tidak punya cara untuk masuk. Dia berdiri di sana, memejamkan mata, seolah-olah dia sedang memahami, tetapi juga seperti sedang merenung. Setelah waktu yang lama berlalu, barulah dia mulai bergerak. Dia mengulurkan anggota tubuhnya, terus-menerus membentuk jejak, dan kemudian seolah-olah dia sedang mengalami teknik yang menakjubkan, sama sekali mengabaikan yang lainnya. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao melakukan perjalanan mengelilingi tempat ini, tetapi tetap tidak masuk. Dia tentu saja tidak akan terlalu keras kepala, dia hanya datang karena dia telah mendengar reputasi jahat Scarlet King, hanya melihat-lihat saja di luar sudah cukup. Siapa yang tahu apakah Scarlet King masih hidup atau mati, itu bukanlah sesuatu yang ingin dia selidiki. Si Hao melanjutkan perjalanannya, menuju ke barat. Segera setelah itu, dia tiba di rawa. Dia diam-diam melihat sekeliling, tidak mengucapkan sepatah kata pun, berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Itu karena dia bisa merasakan gelombang kesedihan di sini, secara misterius beresonansi dengannya. "Heh, kamu benar-benar tajam. Kamu bisa merasakannya, kan?" Alasan tempat ini adalah rawa adalah karena terbentuk dari daging dan darah. Saat itu, sekelompok pelayan memberontak, dan kemudian mereka semua dibantai di sini. Namun, mereka benar-benar pemberontak yang cukup kuat. Bahkan setelah kematian mereka, darah mereka tidak mengering, membasahi bumi yang besar, membentuk rawa darah ini. Seseorang berbicara, dengan jelas membawa permusuhan, memprovokasi Si Hao. Orang-orang ini mengikutinya ke sini, namun tidak berani mengambil tindakan, tetapi memprovokasi dia dengan kata-kata bukanlah masalah sama sekali. Si Hao tahu bahwa yang disebut pelayan haruslah para ahli yang dibawa ke sini setelah kekalahan 9 surga. Mereka pasti ditundukkan dengan kejam. Itu karena dia telah mendengar tentang ini lebih dari sekali. Ketika dia bertarung melawan generasi muda asing, mereka sebelumnya sengaja memprovokasi Si Hao, mengatakan klan mereka memiliki pelayan tua yang dulunya adalah pendahulu 9 surga, sekarang masih menjalankan tugas untuk mereka. Si Hao berdiri di sini untuk waktu yang lama, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada akhirnya, dia berbalik dan pergi. Kemudian, dia memasuki gunung besar yang agung, banyak tebing batu di sini. Semuanya memiliki simbol dao besar yang terukir di atasnya, beberapa yang cahayanya cemerlang melesat ke surga, beberapa yang tak tertandingi agungnya. Daftar emas. Si Hao cukup terkejut ketika dia melihat ini. Benar-benar ada aura dao besar yang tangguh di sini, banyak ahli sebelumnya meninggalkan nama mereka di sini. Semua orang yang membangun seni surgawi, meneliti metode leluhur yang berharga, dapat meninggalkan nama mereka di sini untuk dikagumi oleh generasi berikutnya, mencatat pencapaian mereka yang tak lekang oleh waktu. Seseorang berkata dari samping. Sisi asing itu suka berperang, memuji kekuatan militer. Selama seseorang memberikan kontribusi luar biasa di jalur kultivasi, maka mereka akan dikenang. Ini jelas bukan tempat yang biasa. Si Hao tidak bisa masuk, karena tempat ini disegel, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Namun, meskipun demikian, dia masih sangat tersentuh. Nama-nama yang terukir di gunung batu itu penuh dengan aura dao yang hebat, mengungkapkan beberapa pemahaman mereka tentang dao. Bahkan jika seseorang melihat dari kejauhan, tetap akan ada manfaatnya. Si Hao tinggal di sini selama beberapa hari sebelum pergi. Orang ini benar-benar bisa menjaga ketenangannya, hanya berjalan-jalan dan berhenti di sana-sini. Apakah dia benar-benar hanya memahami dao? Seseorang berkata dengan suara rendah, mengerutkan kening. Begitu saja, sebulan berlalu. Si Hao pergi ke banyak tempat, bahkan memasuki beberapa tanah kuno klan raja,
serta wilayah luar kediaman klan kaisar. Hari ini, Xi Hao melanjut. Dari klan mana ini? Xi Hao terkejut. Di sisi lain, dia belum pernah melihat komunitas yang begitu miskin sebelumnya. Desa itu kumuh dan tua, terlebih lagi sangat kotor, seolah-olah ini adalah tempat tinggal sekelompok pengembara. Mereka datang dari tempat yang sama denganmu. Seseorang berkata sambil tertawa dingin. Ketika Xi Hao mendengar ini, dia langsung terkejut. Dia kemudian berjalan mendekati desa. Kalian semua datang dari sisi Imperial Pass? Tanya Xi Hao. Akibatnya, semua makhluk di desa itu sangat berhati-hati, mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Tidak ada dari mereka yang mau menjawab. Aku juga datang dari sisi itu. Xi Hao berinisiatif memberitahu mereka. Benarkah? Apakah kalian juga melarat dan tunawisma? Tidak ada yang mau menerima kalian sebagai pelayan sekarang? Seorang pria kekar berjalan mendekat, membawa aura yang menekan. Pada saat yang sama, yang lain bergerak mendekat, mengelilingi Xi Hao. Serahkan semua peralatan berharga dan artefak magis di tubuhmu. Sekelompok orang itu sangat ganas, cahaya dingin melintas di mata mereka, benar-benar akan merampok Xi Hao. Sementara itu, ini jelas bukan lelucon. Xi Hao bisa merasakan niat membunuh mereka. Satu kesalahpahaman dan mereka akan membunuhnya. Mengapa ini? Xi Hao menatap kosong. Kalian semua, pergi. Tepat pada saat ini, tetua berpakaian abu-abu yang menyarankan Xi Hao untuk tidak memasuki tempat pengasingan Raja Merah muncul lagi, memarahi orang-orang di sini. Dirimu yang terhormat berasal dari klan raja? Bolehkah saya bertanya apakah Anda membutuhkan pelayan pertempuran? Salah satu pria kekar bertanya dengan hati-hati. Dia menatap tanda di lengan tetua berpakaian abu-abu itu, menyadari bahwa dia berasal dari klan raja. Xi Hao tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka benar-benar ingin menjadi pelayan pertempuran? Hehe, apakah kamu melihatnya? Makhluk-makhluk yang disita tidak semuanya orang-orang tangguh. Ini adalah kebenaran. Tetua berpakaian abu-abu itu berkata sambil tersenyum. Xi Hao terdiam. Apa yang bisa dia katakan? Daerah-daerah yang dihuni ini sebenarnya memiliki perasaan perbudakan yang begitu kuat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa banyak hal berbeda dari yang dia bayangkan. Keturunan para pendahulu di dunia ini tidak semuanya pantang menyerah sampai akhir. Apa yang disebut bertempur dalam pertempuran berdarah sampai akhir, pantang menyerah, sebagian besar hanya diidealkan. Namun, Xi Hao juga mengerti bahwa dia seharusnya tidak menyalahkan orang-orang ini. Setelah waktu yang tak berujung berlalu, situasi generasi menjadi mengerikan, mereka telah lama berubah dari para pendahulu era agung kuno abadi, lama tidak merasakan rasa memiliki apapun terhadap 9 surga. Bahkan klan yang sebelumnya sangat berkemauan keras mungkin disiksa sampai mereka kehilangan semua harga diri mereka. Jenis desa ini adalah kenyataan, tidak mungkin setiap keturunan 9 surga akan mempertahankan darah dan keangkuhan mereka. Waktu adalah pisau yang tajam, ia memotong terlalu banyak, menghilangkan kemuliaan, harga diri, serta keteguhan hati dan harga diri masa lalu. Xi Hao menghela nafas. Dia tidak menyalahkan orang-orang ini, sebaliknya, dia sangat bersimpati dengan mereka. Ini sebenarnya sekelompok orang yang menyedihkan. Benar saja, di jalan berikut, dia melihat beberapa desa batu lagi. Ada kelompok yang lebih primitif dan menurun yang bersedia menjadi pelayan pertempuran klan raja. Xi Hao tidak ingin tinggal di sini terlalu lama, dengan cepat meninggalkan wilayah ini. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa hidup lebih lama. Kau telah melihat bagaimana keturunan 9 surga yang agresif dan pantang menyerah. Hidup mereka sulit, terus-menerus tidak yakin akan hidup dan mati. Misalnya para pejuang Akademi Dewa Perang, mereka ditakdirkan untuk mati berdarah-darah. Kata tetua berjubah abu-abu itu. 2 hari kemudian, Xi Hao menerima kartu undangan. Kata-kata di atasnya berkilauan dengan cahaya, bersinar sangat cemerlang. Mereka benar-benar mengundangnya? Di belakang, ada beberapa pengikut dengan permusuhan yang tidak pernah pergi. Ketika mereka melihat undangan ini, mereka semua sangat terkejut. Ini hanyalah kesempatan besar. Tidak ada alasan untuk mengundangnya. Mengapa dia bisa pergi? Beberapa orang kesal, bahkan mereka tidak diberi kesempatan seperti ini. Xi Hao melihat ke arah tetua berpakaian abu-abu itu. Inilah orang yang bertanggung jawab untuk mengikutinya. Ini adalah undangan untuk upacara minum teh, hanya bakat luar biasa yang diundang.
Si Hao memperoleh balasan, terlebih lagi dengan cepat memahami detailnya. Upacara minum teh juga dikenal sebagai pesta teh pemahaman Dao. Di dunia ini, ada sebatang obat abadi yang sangat istimewa, sangat berharga. Itulah pohon teh pemahaman Dao. Obat abadi yang menjadi pohon sangat langka sejak awal. Terlebih lagi, ini adalah pohon teh yang dapat membantu seseorang memahami Dao. Ini sungguh tak terbayangkan, setiap kali matang, ia akan menciptakan keributan besar. Setiap kali daun tehnya dapat dipetik, itu akan selalu menjadi acara besar bagi dunia ini. Pada saat itu, banyak tokoh yang melengkungkan surga akan muncul, duduk di bawah pohon teh pemahaman Dao, menikmati teh sambil mendiskusikan Dao, bertukar petunjuk. Tentu saja, jika seseorang ingin menikmati teh, mereka harus memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Setiap tahun, jumlah orang yang pergi melebihi jutaan, namun pada akhirnya, hanya sedikit yang beruntung mencicipi teh pemahaman Dao. Itu karena pohon kuno itu, secara umum, menghasilkan sangat sedikit daun, pada masa-masa paling suburnya hanya 3.000 daun. Satu lembar daun saja bisa membuat seseorang memperoleh wawasan, nilainya mencengangkan. Apakah akan ada makhluk abadi di sana? Tanya Si Hao. Meskipun ini adalah pertemuan terhormat, sebagian besar pertemuan ini ditujukan untuk para jenius yang mampu mengubah surga dari generasi selanjutnya. Tetua berpakaian abu-abu itu menjawab. Selain itu, dia tidak menyembunyikan apapun, mengatakan kepadanya bahwa para pemenang bisa mendapatkan lebih banyak daun pohon teh pemahaman Dao, yang berarti mereka bisa terus-menerus memperoleh pencerahan. Di masa lalu, ada orang yang minum secangkir demi secangkir teh pemahaman Dao, pada akhirnya memahami Dao Agung, menerobos alam makhluk tertinggi dan menjadi makhluk abadi, mengejutkan semua orang. Ada yang lain yang sudah dipersiapkan dengan baik, duduk di bawah pohon teh pemahaman Dao, memanjat dari alam pemisahan diri, pemandangan yang tidak teratur mengejutkan surga. Menarik. Si Hao mengangguk. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Gunung Pemahaman Dao, tempat ini pasti terkenal, tanah suci dunia ini. Itu semua karena pohon teh pemahaman Dao yang tumbuh di sini. Ini adalah obat abadi kuno yang mengejutkan dunia, sangat berharga. Setiap kali daun teh matang, akan ada pertemuan terhormat. Si Hao tiba di bawah Gunung Pemahaman Dao. Gunung ini benar-benar besar, sangat megah, memancarkan kabut abadi. Dia melihat banyak makhluk begitu dia tiba di kaki gunung, dengan makhluk dari semua klan yang berbeda di sini. Jangan sakiti nenekku, Di kaki gunung, suara tangisan bisa terdengar, isak tangisnya lembut. Ada seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun berdiri di depan seorang wanita tua, memeluk tubuhnya, menjaganya, tidak membiarkan orang lain menyakitinya. Bagi para pelayan yang melakukan kejahatan, bahkan kematian pun pantas. Setelah bertahun-tahun berlalu, 9 surga sudah hampir selesai, namun kalian semua masih begitu berani dan pantang menyerah? Menggelikan. Wajah seorang anak muda tampak sangat dingin, mengangkat kakinya dan melangkah turun. Alis Si Hao berdiri tegak, membawa amarah, tetapi juga rasa terima kasih. Anak muda ini sangat kejam, bahkan menginjak gadis kecil itu. Rasa terima kasih yang dirasakannya adalah karena ia melihat bahwa masih ada keturunan 9 surga yang tidak seperti desa-desa itu. Gadis kecil itu tidak besar, baru berusia 4 atau 5 tahun. Awalnya, dia cukup cantik, tetapi sekarang, wajahnya yang kecil membawa ketakutan, mata besar penuh air mata. Tubuhnya terlempar ke atas tubuh wanita tua itu. Dia menangis, berteriak, mengulurkan tangan kecilnya untuk melindungi neneknya, menghalangi dengan tubuh kecilnya yang lemah, tidak membiarkan pria itu menyakiti wanita tua itu. Pria muda itu tidak menunjukkan belas kasihan, kaki itu melangkah ke arah pasangan nenek dan cucu itu, mata penuh cahaya dingin, ekspresinya sedikit galak. Jika mereka diinjak-injak, bagaimana anak kecil itu bisa tahan? Sementara itu, wanita tua itu juga tidak tampak seperti individu yang kuat, sudah cukup tua, sulit baginya untuk menanggung cedera serius juga. Jangan sakiti dia. Wanita tua itu memiliki darah di mulutnya, dahi penuh kerutan, rambut putih memenuhi kepalanya, dimakan cuaca. Dia melakukan yang terbaik untuk berbalik, menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi gadis kecil itu. Nenek! Gadis kecil itu berteriak, air mata jatuh, merasa sangat sedih. Kaki anak muda itu terinjak, masih tidak berhenti, hendak mendarat di atas mereka. Peng! Tepat pada saat ini, anak muda ini merasakan sakit yang hebat dari punggungnya, seluruh tubuhnya terlempar keluar, mendarat di tanah dengan suara potong.
Otot dan tulangnya terasa seolah-olah semuanya patah dan patah, seluruh tubuhnya kesakitan. Ini terutama terjadi pada punggungnya, terbakar dengan rasa sakit yang hebat. Siapa? Dia meraung marah. Itu karena dia terlempar oleh sebuah tendangan. Awalnya, kakinya menginjak pasangan nenek dan cucu perempuan itu, tetapi pada akhirnya, dialah yang tertendang hingga terlempar. Ini benar-benar agak tidak terduga. Manusia, keturunan 9 surga, kau berani mempermalukanku? Ketika dia melihat Si Hao, yakin bahwa ini adalah manusia, dia langsung menjadi marah, wajahnya menjadi pucat, berteriak, "Ih, pelayan keluarga siapa kau?" Itu karena menurut pendapatnya, keturunan 9 surga semuanya adalah pelayan dari klan yang berbeda, mereka jarang memiliki kebebasan mereka sendiri. Memperlakukan anak seperti ini, bukankah kau terlalu kejam? Si Hao berdiri di sana, melihat ke arah pemuda di tanah. Apa hubungannya denganmu? Ini adalah pelayan keluargaku. Jika aku ingin membunuh, maka aku akan membunuh. Jika aku ingin memotong mereka, maka aku akan melakukan apa yang kumau. Kau hanya manusia, namun kau berani bertindak tak terkendali di hadapanku? Pria di tanah itu meledak dalam kemarahan. Pada saat itu, dia melompat, menatap Si Hao dengan dingin. Itu karena meskipun tendangan itu menimbulkan rasa sakit yang hebat, Si Hao tidak memberikan pukulan mematikan. Saat ini, semua makhluk di sekitarnya melihat ke sekeliling. Tuan muda, ada apa? Selain itu, ketika orang-orang yang lebih jauh mendengar suara aktivitas, mereka dengan cepat bergegas, jelas bawahan pria ini. Tentu saja, ada beberapa yang berteriak kaget, karena makhluk-makhluk itu langsung mengenali Huang, tidak pernah menyangka akan menjadi bencana ini. Peng! Si Hao berjalan mendekat, satu kaki terjulur. Dengan suara peng, dia menginjak tubuh pemuda ini, memasukkan kutukan dan kata-kata berikutnya kembali ke tenggorokannya. Pria ini tercengang. Dia sangat kuat, tetapi saat ini, dia sudah menghindar, terlebih lagi mengambil tindakan, metode leluhur menutupi tubuhnya, tetapi pada akhirnya, dia masih ditendang hingga terbang. Ini tidak seperti tendangan tadi, dadanya sekarang memiliki beberapa tulang yang langsung retak. Dia menjerit dengan menyedihkan, darah muntah dari mulutnya, jatuh ke tanah. Siapa kau, berani menyerangku? Ekspresi di mata pemuda itu jahat, menggertakkan giginya karena marah. Teman kecil, kau harus cepat dan pergi. Wanita tua di tanah itu mendesak Si Hao, takut bahwa dia akan mendatangkan bencana pada dirinya sendiri. Wajah gadis muda itu berlinang air mata, mata besar membawa rasa terima kasih, dan juga rasa khawatir. Ketika dia melihat Si Hao, dia bingung harus berbuat apa, tidak mengharapkan seseorang untuk membantu mereka. Ras manusia, tidak lebih dari sekadar pelayan, namun kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Aku tidak peduli pelayan pertempuran klan raja mana kamu akan mati. Anak muda itu berkata dengan suara dingin. Wajah gadis muda itu langsung menjadi seputih salju, ngeri. Hidungnya berkedut, dan kemudian dia berteriak, penuh ketakutan saat dia berkata, "Ih kakak, kamu harus cepat dan pergi." Nenek dan cucunya menasihati Si Hao. Beberapa orang di sekitarnya sudah mengenali Si Hao. Mereka semua melepaskan teriakan waspada, berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu Huang, dia datang. Selain itu, para pelayan pemuda itu juga bergegas, membawa ekspresi terkejut, tetapi juga niat membunuh, melihat ke arah ini. Bunuh dia untukku. Pemuda itu meraung dengan mata merah. Tuan muda, hentikan amarahmu. Dia adalah Huang. Para pelayan ini buru-buru mendukung pemuda itu, menasihatinya agar tidak melakukannya. Huang? Apa Huang? Ah, itu Hum? Tuan muda itu tiba-tiba menyadari dalam keterkejutannya, warna merah di matanya menghilang. Dia masih marah, tetapi ketika dia melihat Si Hao, dia merasa sedikit tidak berdaya. Pemuda ini sangat kesal. Pertama-tama, kekuatan mereka jelas lebih rendah daripada Huang. Terlebih lagi, jika seseorang ingin membalasnya, mereka harus mengkhawatirkan dekrit keberadaan yang tidak pernah mati. Huang, meskipun kamu kuat, apa yang aku lakukan bukanlah urusanmu, kan? Dia adalah pelayan keluargaku, aku bisa berurusan dengan mereka sesukaku. Pemuda itu berkata dengan marah. Dia berasal dari klan raja, jadi dia memiliki dukungan untuk menjadi sedikit lebih ganas. Nenek dan cucunya tercengang, karena dari kata-kata ini, mereka menyadari bahwa yang disebut Huang itu sangat gagah berani.
Bahkan tuan muda klan raja pun merasakan ketakutan yang tak tertahankan. "Kakak, tolong selamatkan kami." Gadis kecil itu berbicara, matanya yang besar penuh dengan air mata. Dengan sekejap matanya, air mata jatuh, sangat menyedihkan. Si Hao mengangguk, bahkan tidak bertanya mengapa. Itu karena dia bisa menebak situasi mereka tanpa terlalu banyak memikirkannya. Sebagai keturunan 9 surga, hidup mereka sangat menyedihkan. "Huang, apa hakmu untuk mengatur pelayanku?" Tuan muda klan raja itu berkata dengan dingin. "Tuan muda, lupakan saja. Itu hanya satu pelayan, jangan bertindak gegabah." Di sisinya, ada pelayan tua yang bergegas berjalan, menghentikannya, membawanya pergi. Pemuda itu juga sedikit tenang, tidak terus mencaci pihak lain. Itu karena dia merasakan sedikit ketakutan yang tak tertahankan, lama mendengar tentang rumor Huang. Jika ada seseorang yang memprovokasi dia, maka mereka mungkin benar-benar akan langsung dibunuh. Si Hao mulai mendaki gunung, nenek dan cucunya mengikutinya. Hal ini membuatnya mendesah. Hal ini hanya membantu mereka untuk sementara. Hal itu tidak benar-benar membebaskan mereka dari kemalangan mereka. Gunung pemahaman Dao sangatlah besar. Ketika berjalan di atasnya, seseorang akan merasa seperti setitik debu. Gunung itu luas, seolah-olah lebih dari 100 gunung besar disatukan. Banyak orang mendaki gunung, tetapi tidak banyak yang terbang. Kebanyakan dari mereka berjalan menaiki tangga batu selangkah demi selangkah. Itu karena jika mereka ingin memahami Dao, mereka harus melakukannya. Pada saat yang sama, karena ini adalah tanah suci di mata banyak makhluk, terbang tidak diizinkan karena rasa hormat. Meskipun gunung itu sangat besar, masih sangat jauh dari puncak gunung, Si Hao sudah merasakan bahwa energi esensi kehidupan puncak gunung ini berkembang pesat seperti laut. Tak perlu dikatakan, ini secara alami karena obat umur panjang, pohon teh pemahaman Dao. Pada saat yang sama, ada gelombang cahaya lembut yang menyebar ke bawah. Meskipun gunung itu begitu besar, orang masih bisa merasakan aura keberuntungan yang bergelombang. Ada banyak makhluk di gunung itu. Beberapa dari mereka mengenali Si Hao, tidak ada yang berani mendekat, menjaga jarak tertentu darinya. Begitu saja, jalan setapak gunung yang awalnya ramai, di ruang di sekitar Si Hao, sebenarnya menjadi sangat luas, tidak ada yang datang ke sini. Gunung itu kokoh, benar-benar melepaskan gumpalan energi abadi, jelas gunung abadi yang cocok untuk kultivasi. Tidak heran tempat ini dikenal sebagai Gunung Pemahaman Dao. Di sisi jalan, ada beberapa paviliun dan kios untuk orang-orang beristirahat. Tidak banyak, tersebar di sekitar gunung. Bersama dengan air terjun, mata air yang mengalir, dan kabut abadi yang naik, tempat ini membawa perasaan yang cukup elegan, sangat indah. Ketika Si Hao mengangkat kepalanya, dia melihat orang-orang minum di paviliun yang jauh. Ada beberapa anak muda yang berkumpul, mengobrol dan tertawa di sana. Di meja itu, tidak hanya ada makanan dan minuman, ada anak-anak. Ketika Si Hao melihat pemandangan ini, dia langsung merasa kulit kepalanya mati rasa. Itu karena dia melihat seorang pria membuka mulutnya dan menelan seorang anak, darah merah terang keluar dari mulutnya yang berdarah. Di sisi Si Hao, tubuh wanita tua itu gemetar, seperti halnya gadis muda itu, dia bahkan lebih ketakutan, gemetar ketakutan, matanya penuh ketakutan. Si Hao segera tahu mengapa nenek dan cucunya diperlakukan seperti itu. Tepat pada saat ini, anak-anak muda juga melihat ke atas, saat ini melihat Si Hao. "Aku tahu menantu kaisar sedang dalam titik kritis, akan segera berubah. Itulah sebabnya aku menemukan beberapa anak roh manusia yang memiliki garis keturunan khusus. Tidak pernah menyangka satu pun akan lolos, terlebih lagi dengan Huang yang ikut campur, menghancurkan segalanya." Tuan muda klan raja yang sebelumnya telah dipukuli oleh Si Hao berkata. Terlebih lagi, saat ini, dia menatap ke sisi ini, ekspresi di matanya dingin. Dia menatap Huang, membawa sedikit provokasi. Si Hao melihat bahwa seharusnya hanya ada satu orang yang memakan anak-anak. Saat ini, dia sedang melihat ke sana, darah masih menetes dari sudut mulutnya, karena dia masih mengunyah. Dia memakan seorang anak hidup-hidup. Terlebih lagi, ada piring giok besar dengan beberapa anak, semuanya adalah anak-anak roh dari ras manusia, di dalam diri mereka ada kekuatan garis keturunan yang aneh. "Kau telah menyentuh makananku, manusia. Huang, bukankah kau memperlakukan dirimu sendiri sebagai masalah yang terlalu besar?" Di dalam paviliun, pria terkemuka berkata dengan dingin, suara gabeng-gabeng keluar dari mulutnya, darah mengalir keluar.
Pada saat ini, kulit kepala Si Hao mati rasa, bukan karena takut, melainkan karena gelombang kemarahan yang melonjak. Dia segera bergegas, ingin melepaskan pembantaian besar. Di belakangnya, orang-orang yang mengikuti Si Hao semuanya ngeri, karena saat ini, aura Huang terlalu menakutkan. "Huang, apa yang coba kamu lakukan?" Tuan muda klan raja itu segera berdiri, memarahi Si Hao. "Hong!" Yang dia terima sebagai balasan adalah tinju. Si Hao menggunakan tanah hingga inci, tiba dengan satu langkah, menghancurkan mereka yang menghalangi jalannya. Tuan muda klan raja itu, meskipun dia melawan dengan semua yang dia miliki, matanya segera menjadi penuh kengerian, tubuhnya meledak dengan suara puff. Hanya tersisa sebuah kepala, membawa ketakutan dan kekhawatiran, berguling ke samping. Dia masih belum mati, tetapi ini bahkan lebih menakutkan, mengalami siksaan yang membuatnya berharap dia mati daripada hidup. Sekelompok orang itu semua terkejut, mereka semua tiba-tiba berdiri di pavilion, menghadap Si Hao. Tidak seorang pun menyangka Huang begitu mendominasi dan langsung mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Kepala tuan muda klan raja itu jatuh terguling-guling, membuat semua tubuh mereka menjadi dingin. "Ah!" Tuan muda klan raja itu ketakutan. Kepala yang selamat sengaja ditinggalkan oleh Huang, berguling-guling di samping pavilion. Dia menahan rasa sakit yang luar biasa sambil memperhatikan semuanya. Si Hao meletus dengan niat membunuh, menggunakan kemampuan ilahi bumi hingga inci yang hebat begitu saja, menekan langkah demi langkah, menatap semua makhluk di pavilion. Ada beberapa anak di Cakram Giok, semuanya baru berusia 3 atau 4 tahun. Tubuh mereka disegel, tidak dapat berbicara atau bergerak, tetapi mata mereka penuh ketakutan, sudah hampir pingsan karena ketakutan. Si Hao telah bertemu dengan beberapa binatang buas yang sangat buas sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat makhluk seperti ini. Mereka mengenakan penampilan yang halus, dapat dianggap sebagai pemuda yang tampan, tetapi memiliki mulut berdarah yang mengerikan saat makan. "Huang, tempat ini bukan Imperial Pass. Kau ada di duniaku, jangan pergi terlalu jauh," teriak seseorang. "Peng!" Si Hao masih mengepalkan tinjunya, matanya sedingin es. Kekuatan di sekitar tinjunya sangat terkonsentrasi, melepaskan seberkas cahaya suci yang menakutkan, langsung melesat menembus tubuh orang itu. Dia langsung berteriak dengan menyedihkan, terbang keluar, lalu meledak di tanah, hanya tersisa kepala untuk berguling-guling. Bukannya dia tidak bisa membunuh mereka, tetapi Si Hao sengaja membiarkan mereka hidup-hidup, agar mereka bisa menonton, sekaligus merasakan ancaman kematian. Ada 8 atau 9 orang, semuanya kejam dan berdarah dingin. Namun, ketika mereka menghadapi Si Hao sekarang, mereka semua panik, tidak setenang sebelumnya. Hanya pria berpenampilan terpelajar yang disebut sebagai menantu kaisar yang tetap sangat tenang, masih mengunyah, perlahan menelan makanannya. Pada akhirnya, dia menggunakan handuk untuk menyeka darah dari sudut bibirnya. "Huang, kau tahu apa yang kau lakukan?" Dia berbicara, menanyai Si Hao seperti ini. Di belakang, gadis muda di sebelah wanita tua itu sudah lama mulai menangis. Itu karena jika Si Hao tidak menyelamatkannya, tadi, dia akan menemui nasib yang sama seperti apa yang baru saja terjadi di depan matanya, dimakan. "Huang, sebaiknya kamu tidak bertindak sembarangan." Di dalam pavilion, ada orang lain yang memasang penampilan garang sementara sebenarnya ketakutan di dalam, berteriak seperti ini. "Kamu mencapai titik krusial, membutuhkan darah manusia khusus? Namun, kamu hanya memakannya dengan biadab seperti ini?" Si Hao berkata dengan dingin. "Jika itu adalah binatang buas, maka itu sudah pasti. Tetapi ini adalah makhluk humanoid, sangat anggun dan tampak tenang. Namun ia dengan hati-hati memakan anak-anak ini, kontras ini benar-benar terlalu besar." Inilah tepatnya alasan mengapa ketika Si Hao melihat ini sendiri, ia memutuskan untuk mengambil tindakan dengan kuat. Menurut pendapatnya, menantu kaisar itu sangat biadab. "Anak-anak ini sangat kecil, namun kau tega memakan mereka dengan cara yang begitu kejam," teriak Si Hao. Ia dengan hati-hati merasakan, menemukan bahwa anak-anak ini secara bawaan memiliki beberapa tulang aneh di dalam diri mereka, garis keturunan yang tidak biasa. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka seharusnya menjadi apa yang disebut bakat luar biasa, secara bawaan memiliki jenis teknik yang berharga. Sementara itu, anak-anak yang bersemangat seperti ini, polos dan murni, masih di usia yang begitu muda, diperlakukan sebagai makanan, dimakan hidup-hidup. "Aku akan memberimu satu kesempatan. Segera berbalik, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri, karena ini bukan urusanmu. Ini makananku." Menantu kaisar ini berkata.
Tuan muda klan raja pasti ingin menawarkan gadis kecil itu sebagai bentuk penjilatan. Kau pikir kau orang istimewa? Apa aku perlu kau memberiku kesempatan? Kata Si Hao. Terlebih lagi, dia mengepalkan tinjunya, hendak mengambil tindakan. Huang, cepatlah berhenti, jangan memancing konflik. Orang berpakaian abu-abu yang selalu mengikutinya di belakangnya, buru-buru mengirimkan suara, menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah. Si Hao ingin tahu seperti apa latar belakang pria terpelajar ini. Alhasil, tetua berpakaian abu-abu itu memberitahunya bahwa ini adalah menantu klan kaisar. Terlebih lagi, dia berhubungan dengan klan kaisar yang paling kejam, seseorang dari garis keturunan Raja Merah. Tunangannya adalah adik perempuan Chi Menghong. Orang berpakaian abu-abu itu memperingatkan. Chi Menghong, pewaris garis keturunan Raja Merah yang luar biasa. Dia sebelumnya telah dikirim ke Tungkuyin yang bersama dengan Si Hao, kultivasinya luar biasa. Terlebih lagi, Chi Menghong selalu ingin membunuh Huang. Sekarang, menantu kaisar ini sebenarnya memiliki hubungan darah dengan Scarlet King. Adik perempuan Chi Menghong berada di bawah garis keturunan langsung klan kaisar, jadi orang di hadapannya ini tentu saja sangat menakutkan. Huang, kamu seharusnya mengerti situasimu saat ini, kan? Kamu masih belum mundur. Ketika orang-orang di pavilion melihat tatapan kosong Si Hao, tidak mengatakan apa-apa, mereka mengira dia takut, sehingga sekarang memprovokasi dia. Hal-hal yang terjadi di sini tentu saja menyebabkan gangguan, karena di jalan pegunungan yang jauh, ada banyak makhluk di tangga batu yang melihat pemandangan ini. Apakah kamu memaksaku untuk membunuh kalian semua satu persatu? Si Hao akhirnya angkat bicara. Di dalam pavilion, wajah orang-orang yang baru saja berbicara menjadi pucat, tanpa sadar mundur, merasa sedikit menyesal, kabut muncul di hati mereka, sangat takut. Huang, kamu sudah melewati batas. Ini makananku, apa hakmu untuk ikut campur? Menantu kaisar itu tertawa dingin. Aku manusia, tetapi kalian semua biadab seperti ini. Karena aku melihatnya, tentu saja aku harus ikut campur. Kata Si Hao. Kamu merasa hanya karena kamu juga manusia sehingga kamu harus ikut campur? Namun, manusia adalah makananku sejak awal, harus dimakan. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu campuri? Kata menantu kaisar. Kamu memperlakukan manusia sebagai makanan, tetapi aku melihatmu sebagai mangsa. Apa peduliku tempat macam apa ini? Seperti apa situasinya? Kamu sudah melihatku di sini, tetapi kamu tidak memiliki sedikit pun rasa penyesalan. Kalau begitu, mati saja. Kata Si Hao dengan mendominasi. Semua orang terkejut. Huang hendak mengambil tindakan. Menantu kaisar bergerak, sebilah pedang panjang berwarna emas muncul di tangannya. Ia mengacungkannya, auranya melahap dunia, sungguh sangat kuat, membawa serta rantai tatanan ilahi, menebas ke arah Si Hao. Ia yakin bahwa meskipun ia tidak sebanding, ia masih bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Ada terlalu banyak ahli di gunung, itulah sebabnya ia ingin mencari cara untuk bertahan. Namun, hasilnya di luar dugaannya, dan juga di luar prediksi semua orang. Huang langsung menghentikan pedang ilahinya dengan 2 jari. Dengan suara Ka'bah, goncangan ringan, pedang panjang berwarna emas itu hancur. Kekuatan macam apa ini? Namun, menantu kaisar memang cukup kuat, melepaskan cahaya surgawi yang meluap. Banyak teknik rahasia dilepaskan, meledak ke arah Si Hao. Puff! Masih sesederhana itu. Seolah-olah Si Hao memiliki tubuh emas abadi, sama sekali tidak dapat dihentikan, menerobos penghalang teknik leluhur berupa cahaya, tiba di depan menantu kaisar, mematahkan salah satu lengannya. Ini sungguh mencengangkan. Huang sekuat ini? Meskipun mereka sudah melakukan beberapa persiapan mental, ini tetap mengejutkan. Ah, dia berteriak, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka akan terluka parah juga. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan Huang jauh melampaui imajinasinya. Puff! Si Hao mengambil tindakan, kali ini, setelah sebuah tinju menghantam, meskipun menantu kaisar terus-menerus menolak, setelah 8 gerakan, tubuhnya masih meledak berkeping-keping, hanya kepala yang tersisa. Ini buruk, semuanya sekarang menjadi besar. Individu berpakaian abu-abu itu mentransmisikan suara ke Si Hao. Orang-orang garis keturunan Raja Scarlet tidak baik untuk diprovokasi. Si Hao tidak memperdulikannya, berjalan begitu saja,
menginjak-injak kepala tuan muda klan raja dari sebelumnya hingga berkeping-keping. Darah memercik keluar, roh primordial yang terkekang juga berubah menjadi abu yang berserakan. Puff! Suara cahaya lain terdengar. Makhluk lain yang hanya memiliki kepala yang tersisa kepalanya hancur berkeping-keping, kehilangan nyawanya. Jangan bertindak sembarangan, saudara perempuan Chi Menghong akan menjadi teman Daoku, kau? Menantu kaisar yang disebut-sebut itu sekarang benar-benar ketakutan, berteriak seperti ini. Ternyata kau belum menjadi menantu kaisar. Bahkan jika kau memang menantu kaisar, apa yang masih kau harapkan sekarang setelah semuanya mencapai langkah ini? Aku akan mengirimmu pergi juga. Puff! Si Hao menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping dengan satu hentakan. Kehidupan menantu kaisar yang disebut-sebut ini berakhir begitu saja. Semua orang di sekitarnya memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, sama sekali tidak berani mempercayai apa yang terjadi, bahkan belum bereaksi dengan benar. Huang dengan tegas mengambil nyawa orang-orang ini begitu saja. Ini terlalu kurang ajar dan mendominasi. Hong! Hanya beberapa saat kemudian semua orang berdiskusi, benar-benar terguncang. Huang sangat berani, benar-benar mampu melakukan hal semacam ini. Bahkan sekarang, semua orang masih sedikit tidak percaya. Orang itu akan menjadi pendamping Dao seorang putri dari garis keturunan Raja Merah, namun dia dibantai begitu saja. Huang, kamu telah memprovokasi bencana besar. Orang berpakaian abu-abu itu terguncang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, memperingatkan si Hao. Huang membunuh menantu laki-laki dari garis keturunan Raja Merah. Surga, menantu laki-laki seorang kaisar terbunuh begitu saja, dibantai dengan kuat oleh Huang. Pada saat itu, semua orang tersadar dari linglung mereka, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Si Hao menaiki gunung, memanjatnya selangkah demi selangkah. Wanita tua dan gadis kecil itu selalu mengikutinya, ekspresi mereka rumit, tetapi juga sangat bahagia. Di bawah gunung, berita menyebar seperti badai, menyapu bersih, kekacauan cukup hebat. Sementara itu, saat ini, si Hao sudah mendekati puncak gunung. Dia berdiri di bawah, melihat cahaya kabur yang dilepaskan oleh obat abadi. Dari kejauhan, pohon abadi ini berakar di puncak gunung, seluruhnya berkilau, melepaskan cahaya yang sangat lembut dan ilahi. Huang, kamu menyentuh orang klan kaisar? Di puncak gunung, seseorang berteriak. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Si Hao menjawab, terus naik, menjadi lebih kuat dan tegas. Klan kaisar tidak akan membiarkanmu pergi. Orang itu berteriak. Kalau begitu aku akan bertarung. Si Hao menjawab. Tempat ini tampak seperti terbuat dari logam. Gunung itu sendiri sangat keras, sangat kaku. Hal ini terutama berlaku untuk puncak gunung yang bahkan lebih berkilau dengan kilau metalik. Obat abadi ditanam tepat di tempat ini. Si Hao menaiki gunung, berjalan selangkah demi selangkah. Orang-orang di sekitarnya semua mundur, tidak berani berjalan bersamanya. Itu karena mereka semua tahu bahwa badai sedang terjadi. Membunuh menantu kaisar, memprovokasi klan kaisar, hal semacam ini jelas tidak dapat dimediasi. Tangga batu digunakan sepanjang tahun, sudah usang sampai ke titik di mana ia tenggelam, tidak lagi mulus. Wanita tua itu mengikutinya di belakangnya. Selain cucunya, ada beberapa anak lain, semuanya menggigil ketakutan, juga mengikuti. Justru anak-anak yang hampir mereka gunakan sebagai makanan. Wanita tua itu dapat dianggap sedang berusaha keras. Ketika dia melihat menantu kaisar itu terbunuh, dia membawa serta semua anak-anak di atas piring giok itu. Semua makhluk itu mundur. Bahkan ketika mereka melihat wanita tua dan anak-anak itu, mereka tetap seperti menghindari ular dan kalajengking, tidak mau terlibat. Puncak gunung itu sangat luas, tidak terbatas wilayahnya seperti puncak gunung lainnya. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika 100.000 orang berkultivasi pada saat yang sama. Si Hao tiba. Dia menginjak permukaan logam, hendak memasuki titik tertinggi, secara resmi mencapai puncak gunung pemahaman Dao. Selain itu, ada energi abadi samar yang mengalir. Gumpalan putih murni berputar-putar, membawa semacam pemandangan artistik. Tentu saja, yang paling menyegarkan semua orang adalah gelombang aroma itu. Itu tidak begitu kuat, tetapi menembus jauh ke dalam hati, membuat seseorang merasa berpikiran jernih, ingin memahami Dao. Alasan untuk hasil ini, semuanya karena obat abadi di puncak gunung itu. Namun, tempat itu sangat kabur,
karena ada sekelompok makhluk kuat yang duduk di sini, melindunginya. Selain itu, mereka semua memegang harta rahasia, membentuk layar cahaya, menutupi tempat ini. Huang, kamu benar-benar kurang ajar. Begitu Si Hao tiba di puncak gunung, dia mendengar teriakan keras. Kekosongan seperti guntur, membuat telinga banyak orang berdenging karena kebisingan, tidak dapat berdiri diam, hampir jatuh dari gunung. Di puncak gunung, ada banyak makhluk, semuanya adalah individu yang kuat, tidak ada satupun orang yang lemah. Sementara itu, orang-orang di gunung semuanya berdiri di wilayah terluar, tidak mendekati puncak gunung yang sebenarnya. Itu karena jika seseorang ingin masuk, mereka harus bersaing satu sama lain, sebuah kontes tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa titik tertinggi gunung itu eksklusif bagi individu-individu kuat dari berbagai klan. Makhluk yang mencaci maki Si Hao berdiri tepat di hadapannya, menghalangi jalan menuju titik tertinggi. Sementara itu, kebanyakan orang hanya bisa berhenti ketika mereka mencapai tempat ini juga. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan tempat di puncak gunung. Ini adalah pria berjubah biru, yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Tangannya berada di belakang punggungnya, berdiri di tengah tangga batu, menatap Si Hao dari atas. Orang ini sangat kuat, helai demi helai energi kacau benar-benar muncul dari tubuhnya. Dilihat dari penampilannya, kekuatan fisiknya pasti sangat hebat, karena ruang di sekitarnya bahkan menjadi tidak jelas karena tekanan itu. Sosoknya tinggi dan ramping, tidak terlalu berotot, tetapi dia mengeluarkan tekanan yang besar, seolah-olah itu adalah binatang buas yang sangat menakutkan yang berdiri di sana. Enyahlah! Ketika berhadapan dengan individu yang kuat ini, hanya ini kata-kata yang Si Hao miliki untuknya, sederhana dan langsung. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, bahkan tidak ingin berdebat. Itu karena dia benar-benar tidak perlu takut. Lupakan tentang menyinggung klan kaisar, membunuh menantu kaisar, bahkan jika dia benar-benar membunuh Chimeng Hong, dia tidak akan terlalu khawatir. Sejak dia dikirim keluar dari Imperial Pass, Si Hao tidak lagi memiliki harapan untuk kembali hidup-hidup, sudah lama bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika dia memiliki kebebasan sekarang, dia masih tetap berpikiran jernih, mengetahui bahwa ini tidak lebih dari karena Raja-Raja Abadi belum kembali. Begitu mereka meninggalkan Burial Region, pada saat itu, mereka kemungkinan besar akan berurusan dengannya. Menurut pendapat Si Hao, yang terburuk, dia akan mati begitu saja. Itulah sebabnya saat ini, dia tidak terlalu peduli, tidak merasa takut terhadap klan-klan ini, apalagi mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, memandang kematian sebagai pulang ke rumah. Tempat ini menjadi sangat sunyi. Tersesat, Huang mengejutkan semua orang di dekatnya. Ini terlalu mendominasi. Seorang individu self-release realm yang kuat berbicara, namun dia diperlakukan seperti ini. Berani. Beraninya kau berteriak pada tuan keluargaku seperti ini, bertindak dengan tidak hormat seperti itu? Seseorang berteriak dari belakang lelaki berjubah biru, sebenarnya manusia. Manusia ini jelas seorang pelayan, Buddha lelaki berjubah biru. Si Hao melihat dengan dingin, tatapannya sedingin es, membuat manusia yang tampak agak muda ini menggigil kedinginan. Huang, kau benar-benar kurang ajar sampai ekstrim, berani bertindak dengan cara yang kurang ajar bahkan setelah datang ke Gunung Pemahaman Daoku. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang berani bertindak melawanmu hanya karena makhluk abadi itu mewariskan dekrit. Lelaki berjubah biru itu berkata dengan dingin. Dia sangat kuat, atau dia tidak akan berani menjadi orang pertama yang berdiri dan menghalanginya di sini. Salah satu dari 10 besar klan raja generasi terakhir? Beberapa orang berteriak kaget. Pria berjubah biru itu tampak familiar. Mereka kemudian tiba-tiba menyadari siapa dia, mengenali identitasnya. Pria ini tampak seperti berusia 30-an, tetapi dia jelas bukan mantan elit klan raja. Namanya sebelumnya menggemparkan dunia. Aku tidak pernah menganggap dekrit abadi itu sebagai masalah besar. Si Hao menjawab dengan tenang. Ketika kata-kata ini terdengar, wajah semua orang berubah, menampakkan kemarahan. Makhluk abadi itu berada tinggi di atas, menghadap waktu yang tak berujung, aura salah satu dari mereka menelan gunung dan lautan. Dekrit mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, kemanapun mereka lewat, semua klan akan menghormatinya. Namun sekarang, ini hanyalah seorang anak muda, tetapi dia benar-benar memperlakukan dekrit makhluk abadi dengan hina. Apa yang dikatakan Si Hao adalah kebenaran, dia tidak merasa benar-benar memiliki kebebasan. Cepat atau lambat, dia akan jatuh ke tangan Raja-Raja Abadi, kemungkinan besar tidak akan memiliki akhir yang baik saat itu. Itulah sebabnya dia benar-benar tidak peduli.
Dalam waktu yang tersisa, dia tidak takut menyinggung klan manapun. Huang, kamu memang kuat, tetapi membunuh menantu kaisar tanpa sebab atau alasan apapun, membantai para ahli muda di pihakku adalah kejahatan besar. Tidak ada akhir yang baik untukmu. Pria berjubah biru itu berkata dengan dingin. Apakah itu membunuh tanpa alasan? Jika menurutmu begitu, biarlah begitu. Si Hao masih tetap tenang, tidak terganggu. Apakah kamu ingin membantah ini? Pria berjubah biru itu bertanya dengan dingin. Apa yang perlu dibantah? Ras manusiaku terbunuh, jadi aku bertindak. Apalagi yang bisa dikatakan? Si Hao sangat lugas, suaranya berubah dingin, memancarkan perasaan yang sangat berbahaya. Untuk anak-anak itu, kamu menyinggung klan kaisar, itu benar-benar pilihan yang tidak bijaksana. Kamu sedang mencari kematian. Pria berjubah biru itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia berkata, sebelum bertindak, apakah kamu tidak berpikir pada dirimu sendiri bahwa mungkin lebih baik untuk bergaul dengan menantu kaisar jika kamu ingin berintegrasi ke dalam dunia kita? Dengan memperlakukan manusia sebagai makanan, ini pasti membuat kita menjadi musuh abadi. Klan menantu kaisar itu seharusnya dibasmi. Suara Si Hao sangat keras, dan juga sangat menakutkan. Semua makhluk di sini terkejut. Huang ini benar-benar cukup berani. Setelah membunuh menantu klan kaisar, dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan, masih sangat kuat. Pelayan manusia di belakang pria berjubah biru itu berbicara lagi, jelas ajudan terpercaya pria berjubah biru itu, atau dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencaci maki Si Hao. Beraninya kau? Huang, apa kau mengerti kesalahan yang kau perbuat? Bahkan jika menantu klan kaisar menunjukkan permusuhan padamu, dia tetap tidak mengambil tindakan, kaulah yang pertama mengambil nyawanya. Lagi pula, bukankah itu hanya beberapa anak yang dimakan? Mengapa kau membuat keributan besar karenanya? Kau seharusnya mengikat tanganmu sendiri dan menunggu hukuman klan kaisar. Mata Si Hao menjadi sangat dingin untuk pertama kalinya, menatap pelayan di belakang pria berpakaian biru itu. Dia adalah manusia, namun dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Manusia lahir dari manusia. Iblis lahir dari iblis, apakah kau lahir dari banci sialan? Tidak berpikir dari sudut pandang manusia. Si Hao memarahi. Dia benar-benar sedikit kesal. Jika makhluk pihak lain yang mengatakan ini kepada Si Hao, memihak menantu klan kaisar, maka Si Hao tidak akan banyak bicara. Namun, pelayan ini jelas manusia, tetapi dia tidak melihat segala sesuatu dari sudut pandang manusia, selalu berpikir dari sudut pandang makhluk asing. Ini benar-benar penuh kebencian. Si Hao tidak akan repot-repot berdebat sama sekali jika itu adalah makhluk asing yang merasa memakan manusia adalah hal yang normal. Tidak perlu, tetapi ini juga manusia. Dia merasa sangat sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi di kepala orang ini. Apa? Apa yang aku katakan salah? Pelayan itu berteriak. Dia sangat muda, bersembunyi di balik pria berjubah biru, yakin bahwa dia memiliki dukungan. Penampilannya bisa dianggap tampan, tetapi di mata Si Hao, itu terlihat sangat jahat. Mereka yang melihat ras manusiaku sebagai makanan ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutanku. Mustahil bagi kita untuk berdamai, hanya akan ada pembunuhan di antara kita. Sementara itu, seseorang sepertimu, tidak perlu bagimu untuk tetap hidup. Kamu tidak memperlakukan dirimu sendiri sebagai manusia, hanya membuat pertimbangan untuk pihak ini. Mati! Si Hao berteriak, terlebih lagi langsung mengambil tindakan. Kamu berani? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan bertindak kejam. Pria berjubah biru itu berteriak. Dia mengambil tindakan, menghentikan Si Hao. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya biru. Selain itu, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi kacau, tubuhnya sangat kokoh, kekuatannya menakutkan. Semua orang terguncang, elit klan raja ini dari generasi besar terakhir belum keluar selama ratusan tahun. Kultivasinya pasti membuat kemajuan yang mencengangkan. Mereka semua tahu betapa kuatnya Huang. Tetapi mereka juga penuh percaya diri pada pria berjubah biru ini. Itu karena belum lama ini, Si Hao telah bertarung dengan generasi muda, bertarung dalam pertempuran sengit dengan Raja Surgawi bela diri dan 10 ahli klan raja besar lainnya, yang membutuhkan sedikit usaha. Sementara itu, pria berjubah biru ini memiliki beberapa ratus tahun kultivasi lagi, jadi dia seharusnya bisa menaklukkan Huang. Ini khususnya terjadi ketika mereka melihat energi kacau di sekitar tubuhnya, memberi mereka lebih banyak keyakinan. Kultivasinya jelas sangat mendalam. Benar saja, keduanya mengambil tindakan, keduanya menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, sangat intens segera setelah mereka berbenturan,
suara-suara seperti guntur memekakkan telinga. Sinar cahaya menyerbu ke surga, memenuhi langit. Layak menjadi salah satu dari 10 ahli hebat terakhir, bahkan mampu menghentikan Huang. Dia pasti akan ditekan. Seseorang berkata. Meskipun dia memuji pria berjubah biru itu, jika seseorang memikirkannya dengan saksama, itu juga dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya Huang. Menghentikan Huang, tetapi tidak dapat menangkapnya, itu sudah membuat begitu banyak makhluk asing begitu bersemangat. Puff! Namun, setelah 50 gerakan, pancaran darah menyerbu ke surga. Si Hao menyebarkan energi kacau, bergegas maju, mencabik-cabik orang ini menjadi 2, membunuhnya di tempat. Apa? Salah satu dari 10 ahli hebat terakhir, yang sekarang sudah lama menjadi elit heroik tahap akhir di alam pelepasan diri terbunuh semudah ini? Kerumunan itu tercengang, semuanya ngeri. Pada saat yang sama, Si Hao melangkah maju, langsung memenuhi dunia dengan proyeksinya. Kakinya seperti gunung kecil, langsung menghancurkan Buddha manusia itu menjadi pasta berdarah dengan suara puff. Kemudian, dia terus mendaki gunung, hendak tiba di titik tertinggi Gunung Pemahaman Dao. Ini hanyalah salah satu dari 10 ahli muda klan Raja teratas di masa lalu. Setelah beberapa ratus tahun berlalu, kultivasinya maju pesat. Pada tahap akhir alam pelepasan diri, jalan makhluk tertinggi sudah terlihat. Namun, dia tetap terbunuh, membuat semua orang di sini terkejut. Orang harus memahami bahwa lelaki berjubah biru itu benar-benar sangat gagah berani. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Raja Surgawi bela diri dan yang lainnya. Namun, elit yang mengerikan ini tetap terbunuh begitu cepat. Wajah para kultivator di sini semuanya berubah, karena lelaki berjubah biru itu mati terlalu cepat, bahkan lebih cepat daripada ketika Si Hao membunuh Raja Surgawi bela diri dan yang lainnya di Imperial Pass. Ini hanya membuktikan betapa mengerikannya kemajuan kultivasi Huang. Kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar dalam waktu yang sangat singkat, terlalu sulit bahkan bagi salah satu dari 10 raja besar di masa lalu untuk menghadapinya. Ini adalah individu yang mengguncang dunia. Kata-kata ini muncul di benak banyak orang. Tidak peduli seberapa besar mereka membenci Huang, mereka harus mengakui bahwa ahli muda ini terlalu luar biasa, dengan bakat yang tak terhentikan. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Proyeksi Si Hao menjadi lebih kecil, memulihkan tinggi badannya yang normal. Setelah menginjak-injak Buddha manusia itu sampai mati, dia sudah tiba di puncak gunung. Dia melihat ke depan. Ini benar-benar seorang leluhur. Di belakang, pria berpakaian abu-abu itu berkata pada dirinya sendiri, kepalanya dipenuhi keringat. Dia merasa Huang benar-benar terlalu pandai memprovokasi masalah. Sudah berapa lama waktu berlalu? Setelah datang ke Gunung Pemahaman Dao, menantu garis keturunan Raja Merah meledak di bawah kakinya, dan sekarang, salah satu dari 10 ahli muda hebat sebelumnya terkoyak. Itu terlalu buas. Ini, tanpa diragukan lagi, akan menimbulkan gelombang besar. Dia buru-buru mengirimkan suara keluar, merilis laporan, lebih baik jika makhluk abadi tahu. Kalau tidak, dia benar-benar takut Huang akan memprovokasi lebih banyak masalah. Orang berpakaian abu-abu itu mengenal dirinya sendiri dengan baik, tahu bahwa dia bukan lawan Huang, bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Apakah ini menghancurkan pot karena sudah retak? Dia mulai curiga. Mungkinkah Huang merasa tidak punya banyak harapan lagi, jadi dia sengaja datang untuk melakukan pembantaian? Menarik. Hanya seorang tawanan dari Imperial Pass, tetapi masih berani menimbulkan masalah di sini, tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Seseorang di puncak gunung berkata dengan dingin. Si Hao mengerutkan kening. Dia merasakan bahwa orang ini sangat kuat, seharusnya menjadi makhluk setengah tertinggi. Namun, pikirannya terbakar dengan gairah, tidak merasakan rasa takut, benar-benar ingin mencobanya, melihat apakah dia bisa melawannya. Kali ini, setelah menjalani transformasi di Tungkuin yang milik klan Gu, dia memperoleh manfaat yang luar biasa, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia ingin menemukan seseorang yang kuat untuk mengujinya. Di puncak gunung, rumput hijau seperti bantalan, semua rumput tidak lebih dari 3 inci panjangnya, setiap tangkai seperti permata hijau, berkilau dan cemerlang, sangat lembut. Energi esensi surga dan bumi yang kaya menyebar keluar. Itu karena untuk mencapai titik tertinggi Gunung Pemahaman Dao, seseorang harus berjuang untuk itu. Hanya yang kuat yang bisa mencapai tempat ini, mendapatkan tempat untuk duduk. Orang yang berbicara tidak menunjukkan dirinya, dia juga tidak datang untuk menyerang Si Hao. Setelah berbicara dengan dingin, dia terdiam lagi.
Puncak gunung itu sangat luas dan lapang, padang rumput melepaskan cahaya lembut. Berbagai klan raja besar tersebar di seluruh, duduk di tanah. Ada cukup bantalan di antara mereka, sehingga tidak ada konflik. Si Hao tidak lagi melihat ke arah orang-orang ini, dia juga tidak mencari orang yang berbicara menentangnya tadi, sebaliknya langsung melihat ke arah area paling tengah dari puncak gunung ini. Gelombang aroma manis melayang dari tempat itu, kecemerlangan juga dilepaskan di tempat ini. Ada orang-orang yang melindungi tempat itu, semuanya adalah kultivator kuat dengan harta rahasia di tangan, menjaga dari situasi yang tak terduga. Ketika Si Hao membuka mata surgawinya, melihat melalui layar cahaya, dia melihat obat abadi itu. Sebuah pohon kuno berakar di sana, batangnya tebal, kulit kayu tua retak seperti sisik naga, terbentang keluar. Pohon ini sangat kuno, tidak diketahui sudah berapa tahun ia hidup. Tentu saja, bagian yang paling menakjubkan bukanlah cabang dan batangnya, melainkan daunnya. Setiap daun sangat cemerlang, melepaskan kecemerlangan, jatuh seperti sungai bintang, melilit cabang-cabangnya. Inilah tepatnya daun teh pemahaman Dao yang berharga, nilainya tak terukur. Ketika digunakan untuk membuat teh, diseruput perlahan, seseorang akan memasuki kondisi pemahaman, mampu mengalami keajaiban surga dan bumi Dao. Setiap kali daunnya matang, itu akan selalu menjadi acara yang luar biasa. Si Hao tertegun, menghasilkan ekspresi aneh. Daun pohon teh ini sangat aneh, tidak ada dua daun yang sama. Bentuknya aneh, warnanya cemerlang, tidak identik. Aroma manis dilepaskan dari daun pohon. Hanya baunya saja yang membuat tubuh seseorang terasa ringan, roh primordial rileks, seolah-olah mereka dapat langsung memahami Dao. Angin sepo-sepo bertiup lewat. Pohon itu cemerlang, mengeluarkan suara huala. Semua daun bergetar, menunjukkan bahwa daun pohon teh telah matang, bahwa mereka sudah bisa dipetik. Pada saat ini, mata yang lain tidak melihat ke arah obat abadi, tetapi ke arah Huang. Ketika mereka melihat bahwa dia setenang ini, bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sini, hanya melihat ke arah pohon teh pemahaman Dao, beberapa ahli mendengus dingin. Ini terutama terjadi ketika kilatan petir dilepaskan, sangat menembus, memotong kekosongan seperti kilat, bahkan membuat ruang terdistorsi, melesat ke arah Si Hao. Ini adalah tatapan orang-orang, sangat ganas. Ketika kultivator biasa berdiri di depannya, mereka kemungkinan besar akan langsung terkoyak. Hong! Mata yang diarahkan ke sana, benar-benar menembus ruang, dapat dianggap menyerang Si Hao. Semua orang terkejut. Hanya dengan melihat saja dapat menghancurkan kekosongan, mereka pasti ahli di antara para ahli, sosok yang luar biasa. Namun, ketika mendekati tubuh Si Hao, tatapan itu tidak dapat melakukan apapun. Dia berdiri di sana dengan tenang, tubuhnya tak tertandingi, tidak terluka. Tubuhnya bersinar, terang dan berkilau, mengunci tempat ini, tidak membiarkan kekuatan lain mendekati tubuhnya. Mata Si Hao berbinar, menatap ke arah makhluk-makhluk yang duduk di padang rumput. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh. Mereka yang mengeluarkan tatapan ganas itu ternyata tidak sederhana. Kemungkinan besar sama dengan kultivator berjubah biru itu. Semuanya adalah sosok yang mengubah surga dari bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia tidak merasa takut. Seperti yang diharapkan, ini adalah pertemuan yang terhormat. Dia melihat banyak klan raja, semuanya melonjak dengan energi darah, individu yang jelas tangguh. Yang terpenting adalah bahwa semua orang ini tampak cukup muda. Terlepas dari apakah mereka berusia di bawah 100 atau beberapa ratus tahun, mereka semua masih merupakan bagian dari generasi muda, memiliki potensi yang kuat. Sulit untuk mengatakan seberapa jauh mereka akan mencapainya di masa depan. Yang paling membuat Si Hao takjub adalah bahwa ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari kultivator berjubah biru yang dia bunuh, terlebih lagi bahkan lebih muda. Segera setelah itu, dia mengerti. Itu karena semua klan memiliki elit muda, tetapi kebanyakan dari mereka selalu menyendiri. Baru hari ini mereka meninggalkan tanah kuno keluarga mereka. Selain itu, ada beberapa yang tidak menonjolkan diri, tidak pernah mencari reputasi apapun. Ada beberapa makhluk yang sangat muda, asal-usul mereka pasti sangat hebat. Karena kekuatan bertarung mereka sangat mengejutkan, Si Hao memperkirakan bahwa mereka pasti dekat dengan He Ziming. Orang harus memahami bahwa yang terakhir adalah ahli nomor 1 dari klan raja, tidak lebih lemah dari klan kaisar. Singkatnya, tidak banyak tetua tua dan berambut abu-abu, kebanyakan dari mereka adalah kultivator muda. Segera setelah itu, Si Hao melihat Yu Yu, King Kun, Wu Kun, dan klan kaisar lainnya.
Mereka juga datang. Tentu saja, yang paling tidak terduga adalah Chi Menghong juga ada di sini. Duduk di rumput, tidak bergerak sama sekali. Ada beberapa pelayan pertempuran di belakangnya, aura mereka menakutkan. Ini membuat Si Hao terkejut. Chi Menghong ada di sini, namun dia tidak bersuara selama ini, dia juga tidak mengungkapkan posisinya. Ini sangat tidak terduga. Orang harus mengerti bahwa dia membunuh apa yang disebut menantu mereka. Ini bisa dianggap sebagai saudara ipar Chi Menghong. Si Hao selalu berpikir bahwa Chi Menghong belum datang, atau mungkin dia memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan hari ini. Dia tidak berharap dia duduk tepat di puncak gunung. Mengapa dia tidak menyelamatkan saudara iparnya sendiri, benar-benar tinggal di sini? Aku selalu ingin membunuhmu, tetapi aku selalu dihentikan, ditahan oleh makhluk tertinggi klan kaisar itu. Sekarang, sepertinya aku mungkin punya banyak alasan untuk mengakhirimu hari ini. Chi Menghong berbicara, suaranya sangat dingin. Orang ini tidak menyembunyikan permusuhannya terhadap Huang. Sejak Si Hao bertemu dengannya, dia sudah bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Sekarang setelah mereka bertemu, apakah Chi Menghong benar-benar akan melawannya? Kau benar-benar bisa menjaga ketenanganmu, hanya melihat saudara iparmu menyia-nyiakan hidupnya tanpa melakukan apapun, benar-benar cukup kejam. Si Hao berkata sambil mencibir. Bahkan tidak mampu menahan lebih dari selusin gerakan darimu. Bahkan seseorang seperti dia ingin menikah dengan garis keturunan Raja Merahku dengan sia-sia? Sama sekali tidak memenuhi syarat. Chi Menghong berkata dengan dingin. Semua orang melihat ke arah ini, merasa bahwa klan kaisar akan berhadapan dengan Huang. Di mata beberapa ahli, Chi Menghong akan mengambil tindakan, tetapi tidak harus menentang dekret abadi dan membantai Huang. Namun, pasti akan ada pertempuran yang paling ganas. Garis keturunan Raja Merah selalu yang paling kejam, tanpa ampun ketika mereka mengambil tindakan, penuh dengan kekejaman. Ini mungkin niat membunuh yang tersimpan di dalam tulang-tulang mereka. Saat itu, Raja Scarlet membantai terlalu banyak ahli, terlebih lagi memurnikan seorang Raja Abadi menjadi pasta berdarah, yang dikenal sebagai Raja Abadi yang paling kejam. Keturunannya memiliki gaya yang sama. Klan Kaisar, sungguh disayangkan, kamu dipanggil Chi Menghong? Cobalah untuk tidak kehilangan nyawamu nanti. Kata Si Hao. Karena pihak lain begitu penuh permusuhan, maka tidak perlu baginya untuk menahan diri juga.